pandangan Syekh Siti Jenar bahwa ilmu spiritual harus diajarkan kepada semua orang, karena justru dengan membuka tabir itulah orang akan mengetahui hakikat kehidupan dan rahasia hidupnya. Menurut Syekh Siti Jenar, keberadaan zat hanya ada beserta kemantapan hati dalam merengkuh Tuhan. Dalam diri tidak ada apa-apa kecuali menjadikan manunggal sebagai niat dan yang mewarnai segala hal yang berhubungan dengan asma, sifat, dan af'al pribadi. Syekh Siti Jenar mengungkapkan bahwa kemanunggalan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan perangkat syariat dan tarekat, apalagi sekedar syariat lahiriah. Kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dan keseluruhan pribadi dalam merengkuh Allah, sebagaimana roh Allah pada awalnya ditiupkan atas setiap pribadi manusia. Jika Anda menanyakan di mana rumah Allah, jawabnya tidak sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh. Tetapi hanya orang yang terpilih yang bisa melihatnya, yaitu orang yang suci. Pandangan Syekh Siti Jenar, adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian juga dengan keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan, tidak ikut merasakan sakit ataupun lelah, suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan manusia dalam menentukan jalan hidup. Manusia merdeka adalah manusia yang terbebas dari belenggu kultural maupun belenggu struktural. Dalam hidup ini tidak boleh ada sikap saling menguasai antar manusia, bahkan antar manusia dengan Tuhan pun. Hakikatnya tidak ada yang menguasai dan yang dikuasai jika kita mempelajari intisari ajaran manunggalnya Syekh Siti Jenar. Karena dalam diri manusia ada roh Allah menjamin adanya kekuasaan atas pribadinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kepada murid-muridnya, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu makrifat secara bertahap yang harus dikuasai oleh seseorang jika ingin menjadi manusia sempurna, al-insan al-kamil, serta bagi yang ingin menempuh laku manunggal dengan Tuhan. Pertama-tama, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang asal-usul manusia, ngelmu sangkantaran. Langkah berikutnya, Syekh Siti Jenar mengajarkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya apa yang disebut sebagai pintu kehidupan. Langkah ketiga, Syekh Siti Jenar menunjukkan tempat manusia nanti ketika sudah hidup kekal abadi. Tahap keempat, Syekh Siti Jenar menunjukkan tempat alam kematian, yaitu yang sedang dialami dan dijalani manusia sekarang ini di dunia ini, serta berbagai kiat cara menghadapinya. Langkah terakhir, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang adanya Tuhan yang maha luhur, yang menjadikan bumi dan angkasa sebagai pelabuhan akhir bagi kemanunggalan dan keabadian. Tuhan adalah yang maha meliputi. Keberadaannya tidak dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu, kegaiban, atau kematerian. Hakikat keberadaan segala sesuatu adalah keberadaannya. Oleh karena itu, keberadaan segala sesuatu di hadapannya sama dengan ketidakberadaan segala sesuatu, termasuk kedirian manusia. Maka sikap yang selalu menuruti raga disebut sebagai sesuatu yang baru, dalam arti tidak mengikuti irodatnya. Raga seharusnya tunduk kepada jiwa yang dinaungi roh ilahi, karena raga hanyalah sebagai tempat wadah bagi keberadaan roh itu. Jangan terjebak hanya menghiasi wadahnya, namun seharusnya yang mendapat prioritas untuk dipenuhi perhiasan dan dicukupi kebutuhannya adalah isi dari wadah. Menurut Syekh Siti Jenar, Allah bukanlah sesuatu yang asing bagi diri manusia. Allah juga bukan yang gaib dari manusia. Walaupun ia menyandang asma al-gaib, namun itu hanya dari sudut materi atau raga manusia. Secara rohiyah, Allah adalah
kedirian manusia itu, dalam diri manusia terdapat roh al-idafi yang membimbing manusia untuk mengenal dan menghampirinya. Sebagai sarananya, dalam otak kecil manusia, Allah menaruh God spot atau titik Tuhan sebagai filter bagi kerja otak agar tidak terjebak hanya berpikir materialistik dan matematis. Inilah titik spiritual yang akan menghubungkan jiwa dan raga melalui roh al-idafi. Dari sistem kerja itulah kemudian terjalin kemanunggalan pribadi. Maka kalau ada anggapan bahwa Allah itu gaib bagi manusia, sesuatu yang jauh dari manusia, pandangan itu keliru. Dari aplikasi iman dalam bentuk keimanan manunggaling Kawula Gusti tersebut nampak bahwa fungsi manusia sebagai Khalifatullah atau wakil real Allah di muka bumi betul-betul nyata. Manusia adalah cermin dari pancaran wujud Allah dengan fungsi irodat dan kodrat yang berimbang. Semua bentuk syariat agama ternyata memiliki wujud implementasi bagi tekad hatinya, sekaligus ditampakkan melalui tingkah lahiriahnya. Melalui doktrin utama manunggaling Kawula Gusti, manusia diajak untuk membuktikan keberadaan Allah secara langsung, bukan hanya memahami keberadaan dari sisi nalar, pikir atau ilmu dan rasa sentimen makhluk atau perasaan yang dipaksa dengan doktrin surga dan neraka. Imannya kehidupan adalah jangan ragu dan jangan mensekutukan. Engkau adalah kehidupannya Allah, mengajarkan dan mengajak manusia bersama-sama merasakan Allah dalam diri pribadi masing-masing. Menurut Syekh Siti Jenar, bahwa sukma atau roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam atau pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir'ah al-haya atau cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana, cermin tersebut akan muncul yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbukti, maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap sehingga kesejatian dirinya beradu-adu atau adep-idep, aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai Kawula Gusti memiliki wewenang murba amisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu irodat dan kodrat Kawula Gusti. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, karena semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanyalah Zat Wajibul Maulanan, Zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus dituduhkan di bawah Zat yang wajib memimpin, karena hanya dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi, dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu, karena nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, Hyang Widi, Hyang Manon, Sang Wajibul Maulana dan sebagainya. Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. Syekh Siti Jenar memandang alam makrokosmos sama dengan mikrokosmos atau manusia. Kedua hal tersebut merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan atau tidak kekal. Pada sisi lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut mempunyai muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Karena bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar.
termasuk semesta. Baginya manusia sendiri dari jiwa dan raga yang intinya adalah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan atau sang pribadi. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera, berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah, sedangkan rohnya yang menjadi tajalli ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. Eksistensi manusia yang manunggal ini akan nampak lebih jelas peranannya, di mana manusia tidak lain adalah keesaan dalam af'al Allah. Tentu keesaan bukan sekedar af'al, sebab af'al digerakkan oleh zat, sehingga af'al yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat kemana af'al itu dipancarkan.